membuat anak itu menjadi apa ya? Jadi pengalaman di balita itu dia bawa terus sampai dia dewasa. Kalau dia tidak pernah kecewa atau keinginannya selalu terpenuhi, maka kemungkinan nanti kalau dia sudah dewasa akan sulit menyesuaikan diri di lingkungan. Karena orang lain kan punya kebutuhan yang lain dan dia tidak bisa terima. Dia menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar dan saya yang cuma membutuhkan kalau orang lain tidak membutuhkan. Sulit paham kebutuhan orang lain. Tidak mau ikut aturan. Nah, jadi sebetulnya anak balita ini pada saat usia balita ini anak itu harus mengikuti aturan. Kalau dia bisa sukses menyesuaikan dan mengikuti aturan di usia ini, untuk ya, baca perasaan si yang mengatur perasaan dan pikirannya untuk memberi reaksi yang sesuai. Jadi dia akan dengan suatu ekspresi perilaku yang barangkali diawali dengan orang tua tidak setuju. Kita terdengar nih. Kita Apa? Nggak kedengeran? Kemudian memberikan perasaannya baru berkembang, pikirannya juga baru berkembang, dan motivasi keinginannya juga selalu Nah, tetapi pada usia balita ini, dia butuh untuk mendapat pengarahan dari orang yang lebih dewasa. Jadi, kita harus bisa membantu anak ini di dalam mengatur perasaan dan pikirannya. Nah, dengan cara apa? Misalnya mendisiplin diri. Artinya mendisiplin diri itu dia tahu bahwa kalau saya makan permen itu yang sederhana sebenarnya. Kalau makan permen, kulitnya bungkusnya harus dimasukkan ke tempat sampah. Nah, kalau sampai ini tidak pernah dilakukan, jadi kalau saya pernah sering lihat bahwa mahasiswa ya, yang dia membuang kertas seenaknya, tidak berpikir bahwa itu harus di tempat sampah, ya itu kemungkinan dari waktu dia balita, dia tidak pernah diajarkan. Jadi untuk memberikan kedisiplinan ini jangan lihat usia. Artinya pada usia di mana dia sudah mulai makan permen, dia sudah bisa minum atau dia bisa mandiri, sudah kita minumnya gelasnya taruh di belakang. Kalau ngambil minum adalah seperti ini. Itu udah harus kita ajarkan. Jadi bukan melihat, jangan dia masih kecil. Kasihan, dia masih kecil sehingga wah kalau dia ngambil minum suka tumpah-tumpah, mendingan saya bantu. Jangan. Kalau melakukan seperti itu akhirnya dia tidak seram. Tumpah. Jadi kehati-hatian dia itu tidak dia bisa jalankan. Kemudian yang ketiga adalah belajar mengatur perasaan dalam menghadapi situasi yang manapun. Artinya semua orang itu punya perasaan yang harus dimanage pada dirinya. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu, lalu dia misalnya
karena salah itu ditegur, ya dia harus bisa terima. Bukan harus, maksud saya, dia harus belajar untuk menerima bahwa dia itu salah dan dia mengatur perasaannya untuk tidak memberikan reaksi yang meledak-ledak atau dia menangis dan sebagainya. Jadi 3 hal ini yang perlu kita kembangkan. Gimana caranya? Nah, mengatur perasaan dan pikiran. Anak perlu melatih untuk bisa memberi reaksi yang sesuai dengan norma interaksi dan standar penyesuaian diri, baik terhadap lingkungan di mana ia berkembang maupun di lingkungan baru. Dia harus bisa confidence. Kenapa? Karena kalau anak itu banyak dibantu, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak mampu. Dia harus happy. Jadi kalau kita misalnya dia melakukan kesalahan, janganlah ditegur, dengan dimaki-maki dan sebagainya. Karena pada waktu usia balita, mereka itu tidak paham. Makanya diberitahu caranya seperti apa. Mungkin sambil bercanda. Kemudian dia harus, dia boleh marah. Kenapa boleh marah? Jadi kalau dia marah, kita hanya mengatakan, kenapa kau marah? Kau merasa jengkel ya? Kemudian kau akan merasa jengkel. Ya udah, kita diamkan untuk sampai dia selesai untuk menangisnya atau marahnya. Biasanya sampai bentak-bentak gitu ya. Untuk usia balita kita biarkan, tapi setelah itu kita bilang, kamu kita kasih tahu, kamu jengkel karena ini bukan. Kita bilang bahwa itu jengkel. Jadi yang sering kali terjadi adalah kalau anak itu marah-marah, ibunya ikut marah. Nah, itu yang tidak boleh. Karena jangan salah, anak itu juga mempunyai perasaan. Anak itu juga punya keinginan. Jadi dia harus belajar mengatur keinginan dan perasaannya itu yang harus dia kontrol dengan pemikirannya. Itu yang harus dia belajar. Dengan cara apa? Dengan diberitahu. Kenapa dia diberitahu? Kenapa dia tidak dimaki-maki seperti kalau kita menghadapi anak remaja? Karena alur pikirnya baru berkembang. Jadi jangan dimaki-maki, tapi diberitahu. Kalau kita lihat bahwa dia diberitahu itu sudah bisa mengerti, berarti kita nanti untuk berikutnya mudah. Jadi kalau dia punya kesalahan, tinggal memberitahu, pasti dia akan berubah. Gitu ya. Kemudian kadang-kala ya dia jadi jangan dianggap kamu kan anak laki, harus kuat, harus berani. Iya, tapi kan anak laki juga punya perasaan. Jadi nggak salah kalau ibunya suka meluknya. Meluknya jangan kelewatan, jangan keterlaluan gitu. Semua segala sesuatu yang keterlaluan selalu menjadi tidak nyaman. Jadi anak itu kalau dia mengalami kesel, boleh kita elus, tapi kita tidak banyak ngomong. Elus sampai dia merasa nyaman, baru kita lepas. Oh, tadi gitu ya. Jadi itu dengan cara seperti itu. Oke, jadi antara perasaan tetap harus dikontrol oleh pikirannya. Itu yang kita kembangkan. Jadi supaya anak bisa mengatur dirinya sendiri. Belajar mendisiplin diri. Perkembangan kronologis age yang masih balita membuat ia butuh bantuan orang dewasa. Orang dewasa yang perlu memberi pembelajaran untuk disiplin. Apakah disiplin itu perlu memukul? Tidak. Saya selama mendidik anak saya tidak pernah melakukan memukul. Kenapa? Karena kalau memukul, dia merasa sakit. Tapi dia tidak mengerti.
kenapa saya dipukul? Tapi kalau misalnya dia berbuat salah, terus dia tetap menganggap bahwa dia dirinya benar, kita tinggal diem, kita buang muka. Buang muka itu sudah menampilkan dia sakit hati. Udah menampilkan dia merasa bahwa dia salah. Pernah nih terjadi pada diri saya juga. Anak itu melakukan sesuatu, lalu saya tegur. Aku tidak suka kamu melakukan itu. Terus dia ngolok-ngolok gitu ya. Ini anak saya sendiri nih. Ngolok-ngolok, terus menangis. Saya diamkan. Ada perasaan sebagai seorang ibu bahwa saya ingin langsung memeluknya. Karena kasihan bahwa dia tadi menangis. Tapi itu saya tahan. Saya hanya berpikir, kapan dia belajar untuk memahami bahwa yang dia lakukan itu tadi salah. Tapi kan saya perempuan, seorang ibu, keinginan nangisnya juga ada kan. Akhirnya saya buang muka. Anak itu duduk di sebelah saya buang muka. Dia berhenti menangisnya, lalu begitu udah selesai, baru saya peluk. Ibu tidak suka kamu begitu. Karena kalau kamu tidak seperti itu, nanti kamu akibatnya begini. Kamu jadi nggak ngerti bahwa itu tidak baik. Gitu. Jadi memberitahunya pada saat kita memeluknya, pada saat dia sudah berhenti menangis. Jangan pada waktu dia menangis. Oke, kecuali kalau dia musibah misalnya jatuh, dia menangis, ya itu baru kita peluk. Tetapi kalau dia berbuat salah, jangan kita peluk. Supaya dia tahu bahwa jadi jangan sampai muncul begini, kenapa sih anak saya dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti? Nanti dulu. Diajarin nggak untuk dia mengerti bahwa itu salah. Jadi anak kecil itu, balita, tidak cukup dengan kata-kata, tetapi dengan lebih ke arah ke body language. Ya, karena kalau bukan body language, dia nggak, karena pemikirannya masih terbatas. Dia belum bisa untuk berpikir kritis. Dia masih mengikuti apa yang dia inginkan, masih mengikuti apa yang dia butuhkan. Jadi disiplin ini diajarkan. Bukan ditunggu sampai dia dewasa bisa sendiri. Enggak bisa. Karena dia tidak tahu. Karena tadi yang pertama, pikirannya harus dikembangkan. Nalarnya yang kita singgung. Jadi bukan marahnya, tapi nalarnya yang kita singgung. Jadi jangan sampai kita marah-marah, tapi nalar dia tidak disinggung. Jadi dia akhirnya ketakutan dengan amarah orang tuanya, sementara dia tidak mengerti apa makna dari marah orang tuanya. Mungkin itu yang saya kasih masukan. Nah, belajar mengatur perasaan, anak perlu mengatur perilakunya dalam menerima situasi yang tidak menyenangkan. Tidak selalu hal yang tidak menyenangkan ini harus menimbulkan reaksi menangis. Sudah kedengaran suara aku. Kenapa, Bu? Biasanya fotonya langsung di sini. Ini yang harus kita sikapi. Artinya kita harus mengajarkan anak untuk bisa mengendalikan perasaan dia tidak suka. Jadi perasaan yang tidak menyenangkan dia harus kendalikan dalam pribadi dia untuk tidak perlu harus memberikan reaksi marah, ngamuk, dan menangis. Jadi anak perlu belajar menyesuaikan dengan aturan sosial yang berlaku di lingkungan tempat ia berkembang. Itu yang sering saya katakan bahwa
orang tua harus akur. Jangan sampai muncul ibu dan bapak itu berbeda pendapat, berbeda aturan. Jangan. Jadi jangan sampai mengatakan sama bapak dikatakan boleh, tapi sama ibu tidak boleh. Nah, lebih baik ibu dan bapak itu berantem di kamar. Aturan yang mana yang akan kita kasih kepada anak-anak? Dia harus perlu apa? Contoh ya, saya tuh kan di jalan topografi itu kompleks angkatan darat. Bayang ya, anak kolong. Ya nggak tahu, saya di Makassar gitu juga nggak ada anak kolong gitu ya disebutnya. Nah, kebayang anak kolong, anak-anaknya bandel-bandel. Sehingga anak itu licik, bahkan aku mendapat buku-buku anak-anak saya itu dulu dicolong sama anak-anak tetangga gitu. Nah, sampai muncul suami saya bilang gini, oke, apakah kita sebaiknya pindah rumah? Waktu itu sekitar 4 tahunan. Pindah rumah, dia bilang gitu. Saya hanya bertanya gini, kapan kita mau mengajarkan anak itu mengerti lingkungannya? Mau sekarang atau nanti setelah dia remaja? Mendingan sekarang. Kenapa? Nanti pun pasti ada lingkungan yang anak-anaknya bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang jahil, ada yang suka bergurau dan sebagainya. Gitu. Kalau saya tidak pindah, biarkan anak itu belajar menyesuaikan. Apa yang saya katakan kepada anak saya? Karena dia setiap kali main terus pulang-pulang nangis karena dijahilin. Ya dia main gaul sama anak SD umur 4 tahun, kebayang kan? Makanan enak ini anak kecil katanya gitu ya, untuk dimainin gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu lihat nih akuarium kita. Ada ikan yang ikan yang orange, ada yang hitam, ada yang belang. Macam-macam kan? Cara berenangnya kamu lihat. Beda-beda ya. Nah, teman-teman kamu juga seperti ini. Teman kamu itu beda-beda. Jadi kamu lihat mana teman yang kamu sukai dan mana yang tidak. Aku tidak melarang kamu main. Silakan kamu gaul sama siapapun. Mau yang lebih tua, mau yang seumur. Tapi kamu lihat, kamu sendiri Ibu Indun, speakernya termute. Bisa di-unmute dulu, Bu. udah? Oke. Nah, waktu itu akhirnya saya diamkan, dia gaul, dia pergi lagi sama temennya, dia main di rumah temennya, di tetangga, terus dia pulang. Dia cerita, Bu, teman saya yang ini juga nggak suka sama si itu. Nah, mulai dia belajar menilai, gitu kan? Itu yang saya kembangkan pada anak ini. Yang akhirnya terus-menerus itu selalu saya memberikan. Memang situasinya untuk setiap level itu berbeda-beda. Jadi kita bagaimana cara kita melihatnya adalah kita lihat aja anak kita situasinya pada saat ini apa yang dia hadapi. Nah, di situ kita masuk, ya. Dan kemudian kita harus tegas. Kalau kita tegas, maka anak itu jelas bahwa yang saya harus ikuti yang mana. Jadi kalau ada ibu bapak yang berbeda pendapat, ini membuat dia menjadi yang mana yang saya harus ikuti. Bukan berarti ibu punya kuasa dan bapak tidak, dan bapak punya kuasa dan ibu tidak. Tidak. Di dalam rumah tangga itu kan bapak adalah pimpinan. Mau ibunya jadi direktur, tetap bapak di rumah itu adalah sebagai pimpinan.
Sedangkan ibu adalah fungsinya sebagai manajer. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi, tetapi harus punya satu tujuan. Oke. Nah, kalau kita punya tujuan, maka kita bisa konsisten. Kalau misalnya kita lihat anak kita anak kita melakukan suatu yang melanggar aturan, setiap dia melanggar aturan, kita harus selalu tegur. Jadi konsisten. Jadi dia tahu bahwa, oh yang ini yang orang tuaku tidak suka. Dan yang ini orang tuaku yang suka. Jadi dia mudah untuk mengarahkan perilakunya. Kemudian konsisten dan harus konstan. Maksudnya jangan sampai dia melakukan kesalahan yang sama, yang satu kita tegurannya itu adalah dengan bicara, lalu dia melakukan lagi kita tegurannya dengan yang sampai mukul. Kayaknya itu tidak benar. Jadi konsisten. Saya tidak suka. Jadi untuk bisa konsisten dan kita tidak perlu mukul, salah satunya adalah kita diam dan buang muka. Tidak menyakiti dia. Dengan kita diam, dia bisa berpikir apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan terhadap reaksi orang tuanya, dan itu akan membantu dia untuk lebih tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi itu yang kita kembangkan. Oke. Jadi janganlah apa Bu? Waktunya sesi tanya jawab, mungkin kita ajak dulu peserta untuk berdiskusi lebih jauh, karena ini kayaknya menarik banget. Saya jadi sungkan untuk mengkat materinya Bu, sangat menarik. Waktunya mungkin habis ya? Untuk sesi pertama, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu Bu, sekitar 10 menit. Iya, boleh, silakan. Boleh Bu. Iya, Bapak Ibu silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa raise hand atau bisa di-unmute unmute saja, kemudian langsung menyebutkan namanya. Kalau nggak ada, mungkin saya boleh bertanya nih Bu, sedikit. Boleh Bu. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, kebetulan emang belum punya anak, tapi udah ngurusin anak di rumah itu udah banyak banget. Nah, yang fakta yang saya temukan di lapangan itu adalah mungkin karena atas dasar kasih sayang, biasanya kita membiasakan diri ketika anak salah itu kita marah aja. Marah setelah marah, justru kita melihat nih anak jadi kayak mukanya tuh kayak sedih banget. Jadi serta-merta kita tuh hatinya jadi kayak luluh banget. Akhirnya kita tiba-tiba memeluk dia, padahal anak ini jelas-jelas melakukan kesalahan. Nah, kira-kira Bu, gimana nih pelatihan buat emak-emaknya mungkin? Oke. Terima kasih. Oke. Saya jawab langsung ya Bu ya. Kan marah ya, Ibu marah. Tapi kata-kata Ibu itu harus sesuai dengan apa yang dia lakukan kesalahannya. Ya. Sehingga setelah itu Ibu diamkan. Dia murung tidak apa-apa. Biarkan kurang lebih misalnya 5 menit sampai 10 menit untuk memberi kesempatan kata-kata yang Ibu ungkapkan dalam amarah itu dia cerna. Nanti kalau dia sudah murungnya kelihatan sudah agak tenang, baru Ibu peluk. Jadi jangan dipeluk pada saat dia sedang merenung. Supaya dia berpikir. Itu tadi, berpikir dan perasaan. Ya, supaya dia berpikir bahwa dia salah. Lalu pada waktu Ibu memeluk, Ibu katakan bahwa saya tidak suka perilakunya, bukan sama kamu. Oke? Pamoga kok terbalik. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya. Mantap banget jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Andifa. Ibu Andifa bisa langsung lagi diperbaiki Bunda. Bu Andifa. Sebelum masjid, sebelah kiri itu lorong.
Oke, saya bacakan saja ya Bu pertanyaan dari Ibu Andifa. Assalamualaikum Ibu Indun, terima kasih banyak atas ilmunya. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengontrol emosi? Kadang kita tidak sadarkan diri ketika kita marah dan melatihnya agar saat mau marah kita bisa menahan untuk anak. Sebenarnya saya tidak menyalahkan kalau ibu marah. Tapi yang jelas marahnya terhadap tingkah lakunya. Bukan kepada pribadinya. Itu boleh. Nah, setelah itu, ibu diam. Jadi kalau ibu mau menahan emosi sebelum ibu mengatakan sesuatu, boleh saja. Ibu diam. Diam dan melihat kepada anak itu. Jadi, diam itu bukan suatu yang menimbulkan reaksi bahwa kita kalah. Tapi diam itu justru menunjukkan kita mengalah tetapi menang. Ya, jadi Terus kalau ibu melihat seperti itu, mendingan ibu diam, lalu baru setelah cooling down, ibu pergi dulu kemana, baru balik lagi, baru ibu ngomong. Kalau ibu ingin menghindari untuk tidak marah. Tapi kalau ibu sampai tercetus marah, itu enggak masalah. Tapi setelah ibu marah, ibu diam, lalu kita lihat reaksi anak. Dan anak itu kita panggil, setelah dia 5 menit, 10 menit kita biarkan. Gitu. Itu strateginya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Indun. Apakah ada tanggapan dari Ibu Andifa? Ibu Andifa? Oke. Sepertinya Ibu kita boleh lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kita skip dulu, nanti di sesi terakhir ya kita akan menanyakan kembali. Materinya boleh dilanjut Ibu Indun. Terima kasih. Enggak, silakan. Sebenarnya ini udah selesai ya Bu ya? Oh gitu ya Bu. Jadi sekarang gini, kalau Ibu dan Bapak sudah bersikap tegas dan konsisten dan continue, dan anak itu sudah mengerti aturan, di dalam menghadapi new normal, itu sebenarnya tidak akan sulit. Artinya, hanya tambah. Kalau dia pulang sekolah, itu harus buat apa? Yang tadinya sekarang barangkali pulang sekolah dulu kan maksud tampaknya ada beberapa hal yang sama dengan yang dulu, tetapi dengan ada aturan-aturan yang ditambah sesuai dengan aturan pemerintah yang pada saat ini diberikan. Ya, jadi kalau saya nih, cucu saya nih, dia main kucing, terus dia mau makan, saya bilang, kamu cuci tangan dulu, kan habis main kucing. Jadi dia habis main sepeda, dia pulang. Biasanya main sepeda kan cuci tangan beres. Kita sekarang mempersyaratkan cuci tangannya pakai sabun. Gitu ya. Jadi mau pergi, dia harus sudah tahu bahwa kalau mau pergi, saya harus menyiapkan dengan pakai masker. Jadi maksud aku, sebetulnya yang awal itu adalah ini, tegas, konsisten, dan continue-nya itu. Jadi mendisiplinnya dulu. Selama itu disiplinnya kuat, untuk menghadapi new normal, itu sebetulnya nggak akan mengalami kesulitan. Gitu. Itu sih tanggapan saya dengan new normal. Gitu ya. Nah, hanya memang paling tidak dengan materi pembelajaran. Ya kan? Materi pembelajarannya itu berbeda kan? Kalau dulu kita tatap muka, sekarang kita harus mengerjakan sendiri. Apalagi Presiden sudah mengatakan untuk mulai pelajaran adalah kemungkinan di Januari. Gitu ya. Jadi memang pekerjaan Ibu cukup berpikir kuat gitu ya. Tidak. Jadi biasanya kan lepas kepada guru udah beres. Sekarang gini Bu, Ibu Bapak, yang dipikirkan adalah anak ini apanya ya yang belum berkembang. Yang penting kan logika berpikirnya jalan. Kemudian dia masuk akal kalau bercerita. Kasih kesempatan dia bercerita.
itu sudah salah satu cara untuk dia mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jadi kalau dia cerita, kalau dia salah, kita jangan dibilang itu salah, nggak gitu. Bukan. Kita aja, kalau dikasih gini gimana? Kalau begitu gimana? Jadi kita kritisi dengan pernyataan lain, sehingga anak itu mulai berpikir lagi. Gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan, tadi saya juga diskusi sama anak saya, mulai teman-temannya mulai bingung, terus saya cuma bilang, sebenarnya kan manusia itu yang dikembangkan adalah potensi intelektual. Sekolah itu sebenarnya salah satu media saja. Nah sekarang tinggal, kalau kita misalnya mengajak anak itu pergi, dia harus peduli dengan materi-materi yang dia lihat, dengan stimulan-stimulan yang dia lihat. Lalu kita diskusikan, itu juga salah satu mengembangkan berpikir anak sebetulnya. Gitu. Contoh ya, ada anak gifted. Dia homeschooling. Tapi homeschoolingnya tidak tatap muka. Jadi anak itu disuruh pergi. Misalnya diajak ibunya ke Lombok. Diajak ibunya ke Sungai Citarum. Dia harus bisa menceritakan kenapa sampai Jakarta banjir. Jadi dibawa dia ke Citarum, lalu dia harus bikin laporan. Nah, bikin laporannya itu sebetulnya sudah membuat konsep berpikirnya berkembang. Gitu. Jadi nggak usah takut untuk nggak usah cemas maksud saya, karena kalau kita cemas kasihan anaknya gitu ya. Kalau kita cemas kan seringkali kita, ya itu tadi yang kayak Ibu Andiva, seringkali memberikan reaksi-reaksi emosional gitu ya. Itu karena cemas sebetulnya. Jadi jangan cemas, tenang aja. Oke? Itu karya tambahannya untuk masalah materi yang kedua yang terkaitan sama new normal itu, ya. Jadi sebetulnya akan kembali normal, tetapi dalam situasi yang baru. Nah, yang barunya apa? Ya ada persyaratan, kan berkali-kali dikatakan ya, ada 3 persyaratan. Pakai cuci tangan, pakai masker, terus menjaga mereka. Barangkali itu akan membantu dia. Gitu. Mungkin itu tambahan dari saya tentang ini. Ya, terima kasih banyak Ibu Indun atas penjelasannya, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ada Ibu Suci nih Bu yang bertanya. Ibu Suci, ada Ibu Suci? Mungkin dibacakan aja Bu ininya. Oke. Pertanyaan dari Ibu Suci adalah bagaimana cara memberikan pemahaman kepada orang tua kita yang kebetulan juga berada dalam lingkungan pengasuhan kita. Maksudnya ini kalau misalnya anak kita itu dititipin di neneknya, gimana cara memahamkan ke neneknya kayaknya nih. Kemudian ada juga anak bermasalah dengan ibunya, apakah bisa dibujuk oleh ayahnya? Apa? Yang kedua apa Bu? Yang kedua ini ketika anak bermasalah dengan ibunya, jadi anak dan ibunya ini yang berantem, apakah bisa dibujuk oleh ayahnya? Jadi ayahnya masuk sebagai pihak ketiga. Oke. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya Bu. Sip Bu. Itu risiko Bu. Jadi memang pertanyaan saya, ibu dengan ibunya, gitu ya, ibu dengan ibunya kompak nggak? Satu pikiran nggak? Kalau satu pikiran aman. Artinya cara mendisiplin, cara memberikan mana aturan yang harus dipatuhi anak itu sama, satu pikiran. Itu akan aman. Yang tidak aman adalah karena kalau nenek itu biasanya udah bukan mendidik, tapi memberi kasih sayang gitu ya. Makanya jadi kayaknya kita nyaman dengan anak dipegang sama orang tua. Padahal sebetulnya itu tidak nyaman. Karena apa? Karena nilai-nilai yang diberikan oleh nenek itu tidak sama dengan nilai-nilai yang diberikan oleh ibu. Itu yang menjadi susah. Nah, biasanya kalau kita mau, misalnya anak itu salah, terus dibela sama neneknya. Anak itu ajak masuk ke kamar. Lalu kita kasih tahu, kamu anak saya. Jadi kamu harus mengikuti aturan yang mama berikan. Nenek itu sayang sama kamu. Tapi dia tidak memberikan aturan. Kamu hidup harus punya aturan.
setelah kita ngomong begitu sama anak itu jangan boleh keluar dulu. Tapi suruh diem supaya dia mikir apa yang dikatakan ibunya. Nanti baru boleh keluar. Setelah 5 menit, 10 menit dia di kamar, dengan merenung apa yang dikatakan ibunya, baru dia boleh keluar. Supaya dia tahu bahwa nilai yang harus dia ikuti adalah nilai orang tuanya, bukan nilai neneknya. Neneknya tuh buat senang-senang, bukan untuk aturan. Itu barangkali. Yang kedua, anak dengan ibu berantem. Ayah harus bisa mendamaikan. Sebenarnya apa yang membuat anak itu berantem? Misalnya nih, biasanya nih ibu sama anak perempuannya, ya seringkali berantem, benar nggak? Nah, itu biasanya rebutan kasih sayang bapaknya, nah gitu kan? Nah, jadi sekarang dilihat, ibu biasanya berantem itu karena apa? Karena ibu terlalu mengatur. Nah, pertanyaan saya, anaknya umur berapa? Kalau anaknya remaja, biasanya ibu masih menganggap anak itu masih kecil. Sehingga selalu diatur. Nggak bisa. Jangan salah, nanti punya anak laki-laki juga mungkin berantem sama bapaknya. Karena kalau remaja bukan seperti anak yang balita yang saya ceritakan tadi. Udah beda. Karena dia kan sudah siap nih. Sudah bisa belajar mengatur perasaannya, mengatur pikiran dan perasaannya, udah kuat di situ, berarti di remaja ajaknya diskusi. Gitu. Makanya di balita harus diberesin dulu untuk dia bisa mengatur, mengelola pikiran dan perasaannya. Jadi kalau itu beres, pasti di remajanya nyaman. Gitu. Karena dia sudah mengerti aturan yang diinginkan oleh orang tuanya. Oke, jadi ya, Bapak jangan sebagai hakim. Kalau Bapak sebagai hakim, gitu ya, sebagai pengadilan, nanti akan berantem terus gitu. Karena mereka berdua itu sebetulnya merebut kasih sayang dari bapaknya. Kalau itu perempuan dengan perempuan. Oke, Bu. Mudah-mudahan puas ya. Ada lagi, Mbak? Ibu Suci, apa ada tanggapan balik, Bu Suci? Sepertinya tidak ada ya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ibu. Pertanyaan ini dari Bapak Gatot Catur Widodo. Assalamualaikum, karena anak-anak masih terbatas pemahamannya, bagaimana menggunakan bahasa yang bias dimengerti anak-anak seperti jengkel, kesal, dan sebagainya? Oh, oke. Kalau kita kembali kepada teorinya Salovey, Pak, dari emosi, itu diawali dari persepsi. Jadi yang penting persepsi anak dengan dirinya itu sama. Jadi maksud saya, kalau anak itu jengkel, kita bilangnya kamu kenapa kok jengkel ya? Jadi pas dia mengekspresikan reaksi jengkel, kita sebutkan kata jengkel. Kamu kenapa jengkel? Kamu kenapa kesel? Ya. Atau kamu kenapa kesel? Tadi kakak itu ya ngerebut mainan kamu ya. Nah gitu. Jadi dia tahu bahwa oh yang seperti itu kesel. Jadi persepsi dia harus sama sesuai dengan apa yang dia rasakan. Itu teorinya dari Salovey mengatakan perkembangan emosi akan berkembang dan mudah untuk mengatur perasaannya diawali dengan kemampuan dia mempersepsikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah, yang sering kali terjadi karena ibu-ibu itu kebanyakan bekerja sehingga lelah. Jadi kalau anaknya sedang menangis, ibunya langsung mengatakan, kenapa sih kamu menangis? Mama capek tahu. Nah, kalau sudah mengatakan seperti itu, maka anak akan mengatakan, oh kalau aku menangis, artinya mama capek. Nah, gitu. Yang salah. Akhirnya dia tidak bisa mengerti apa yang dia rasakan. Dia tidak bisa menilai apa yang dia rasakan. Itu yang sekarang terjadi. Makanya coba Bapak lihat. Tawuran itu akan mudah sekali. Tapi kalau disuruh 1 lawan 1, mereka mundur.
Coba kita lihat demo-demo kepada pemerintah. Ayo kita ngobrol, kita diskusikan satu persatu. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Mereka tidak mau. Itu salah satu pemahaman emosi yang tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Itu sebenarnya, Pak. Jadi makanya hal-hal semacam ini Bapak bisa kembangkan. Jadi cara anak itu memahami mengenai emosi, pas reaksi dia yang muncul, Bapak ngomong. Misalnya, kamu gembira sekali, ada apa sih? Nah, itu menyenangkan ya. Kamu kok ketawa-tawa terus, kenapa? Ceritanya lucu ya. Jadi kalau lucu boleh ditertawakan. Terus, kamu kenapa sedih? Kenapa bapakmu masuk rumah sakit ya? Atau kenapa sedih? Karena ngelihat bapak tadi itu ya, misalnya marah sehingga kamu mau meminta sesuatu, jadi kamu sedih atau itulah ya, pokoknya situasinya yang kita jelaskan, Pak. Makanya persepsi dia menjadi benar. Kalau persepsinya benar, pemahamannya pasti benar. Oke? Mudah-mudahan puas ya, Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Indun. Berhubung karena waktunya agak mepet ya Bapak Ibu, mohon maaf tidak ada feedback tanggapan balik. Jadi saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya saja. Ini ada pertanyaan dari Ibu Silvi. Ibu, bagaimana menyikapi anak yang terkadang anak itu tidak menerima terhadap aturan yang akan diterapkan walau sudah dijelaskan. Tapi pada akhirnya anak menjalani tapi tidak maksimal seperti yang diharapkan. Bertindak hanya sesuai moodnya saja. Terima kasih. Oh. Ini umur berapa ya, Bu ya? Ibu Silvi? Ibu Silvi mohon dijawab. Remaja kah? Oh, nggak ada jawabannya. Sekarang oke, saya bahas ya. Kalau dilakukan ketegasan, konsisten, dan kontinu tadi di usia balita, sebenarnya persoalan ini tidak akan muncul. Tetapi, karena di balitanya dia sudah belajar untuk menahan diri. Dia sudah belajar untuk selalu suka ditolak gitu ya. Tetapi kalau ini di remaja, maka kemungkinan kenapa dia tidak mau menerima, karena memang dia tidak pernah dibilang apa yang dia inginkan. Ibu mungkin ingat ada pernyataan bahwa saya tidak masalah anak saya tidak bisa matematik. Tapi buat saya menjadi masalah kalau anak saya tidak bisa ngantri. Ini sebenarnya sama dengan ini. Artinya, anak itu tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa menahan diri karena dengan ketidaksukaan dia. Ini dia harus belajar. Nah, gimana caranya? Ya, berarti kalau misalnya ini sudah remaja, ya berarti ibu harus sedikit sabar untuk rajin berdiskusi sama anak ini. Karena anak ini pasti tidak mengerti. Loss. Kontrolnya loss. Artinya susah dia untuk mengendalikan makna dari apa yang ibu kasih. Gitu. Maka itu yang membuat dia tidak menerima. Atau yang kedua, ibu memberikan suatu aturan dengan situasi anak itu sedang melakukan apa. Barangkali itu yang tidak tepat. Misalnya saja, ibu sudah setuju anak itu pergi ke rumah temannya karena ulang tahun untuk sampai jam 11 malam misalnya. Nah, jam 9 malam ibu sudah WA. Ini kan jadi nggak cocok. Lah, katanya boleh sampai jam 11 malam. Kenapa jam 9 malam sudah mulai di WA? Nah, itu kan kecemasan ibu ya. Berarti kita juga harus kontrol diri kita. Apakah kita salah atau tidak di dalam memberikan reaksi kepada anak kita. Barangkali itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indun atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bu
Indun yang bertanya, ini ada dari Pak Yusuf Burhan. Saya sering mendengar istilah dilarang melarang, dilarang menyuruh, dilarang marah. Kami sebagai pendidik atau orang tua, apakah ada batasan dengan istilah-istilah tersebut dalam mengaplikasikannya? Ini mungkin efek dilema, Bu, karena dikatanya sebagai guru atau orang tua dilarang marah kepada anak, dilarang melarang, dilarang menyuruh. Nah, kira-kira apakah ada batasan dalam melakukan aktivitas tersebut, Ibu, dalam keseharian kami? Terima kasih. Pak, saya nggak tahu ini Bapak istilah ini dari mana. Siapa yang mengatakan dilarang marah, Pak? Bapak kan manusia juga, punya perasaan. Pasti akan muncul rasa marah, kan? Kemudian menyuruh. Kadangkala kita butuh, kadangkala anak butuh untuk disuruh. Kenapa? Karena anak kalau disuruh, dia merasa dibutuhkan oleh bapaknya. Jadi saya juga bingung ini kenapa ada pernyataan ini. Jadi kadangkala saya menyuruh dalam arti kata misalnya, tolong beliin ini. Hanya dengan kata-katanya barangkali yang tetap sopan. Ya, tolong belikan ini. Untuk apa? Supaya dia melatih membawa uang 100.000 untuk membeli gula. Sehingga dia melatih matematiknya untuk bisa kembaliannya harus berapa. Kan itu dia belajar. Dan itu mulai dengan cara menyuruh. Kemudian marah, kita nggak mungkin. Kita manusia biasa. Hanya mungkin prosesnya yang harus kita persoalkan. Artinya kita marah, lalu kita beri feedback. Apa yang membuat kita marah? Cuman marahnya itu kepada perilaku, bukan kepada manusia. Jadi maksud saya, kamu kenapa sih tolol amat? Nah, kenapa sih kamu tolol amat? Disuruh begini aja nggak bisa. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau kita bilang, kamu tadi melakukan seperti ini. Kira-kira akibatnya apa? Nah, akibat itu bikin aku marah nggak? Bisa kita bilang gitu. Atau kita langsung ekspresi marah, lalu kita sebutkan, yang membuat Bapak marah adalah ini. Jadi, kita marah terhadap perilaku anak itu, bukan terhadap bukan terhadap pribadi gitu. Itu sih boleh-boleh saja. Jadi, buat saya, Pak Yusuf, aku malah bingung kalau Bapak mengatakan kita tidak dilarang marah, tidak menyuruh, dan sebagainya. Justru menyuruh itu perlu. Paling tidak, misalnya, ayo bantuin Bapak, kita cuci motor. Ayo bantuin Papa, kita nyuci mobil. Ayo bantuin Mama belanja. Itu lihat Mama bawa barangnya berat. Ayo kamu tolong. Itu. Jadi dia tahu kapan dia harus menolong orang. Gitu. Oke? Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin ini yang perlu di-highlight ya Bapak Ibu, karena emang kebiasaan kita kalau marah itu langsung kita ngejudge ke anaknya secara individu, tapi kita lupa untuk mengklarifikasi perilakunya. Nah mungkin ini yang banyak yang salah kita lakukan. Nah pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu DLH. Mohon maaf Ibu, saya kurang tahu kepanjangan DLH, jadi saya sebut saja Ibu DLH. Bagaimana ya Ibu menghadapi atau memberi pemahaman untuk anak broken home agar tidak terlalu emosional berlebih, apalagi anak ada di tangan ibu dan kurang kasih sayang ayah, seperti itu. Oke, jadi Ibu DLH ya, itu kalau anak itu broken home, berarti anak itu kurang mendapat kasih sayang. Oke. Nah, jadi ibu berperannya sebagai kasih sayang. Yang ibu kenakan jangan reasoning, Bu. Jangan berpikirnya, perasaannya. Misalnya, coba kamu cerita, Nak, apa yang kamu rasakan tadi nilai ulangan kamu dapat 5 misalnya. Jadi disentuh perasaannya. Nanti dia cerita, aku dapat 5 nanti aku dimarahin karena aku dikatakan aku nanti disebut bodoh dan sebagainya. Sekarang kita lihat, coba kamu, misalnya ibu bilang, coba kamu tahu ibu kota Indonesia apa? Ini apa? Tuh kamu bisa, berarti kamu pintar, kamu nggak bodoh, Nak. Gitu.
kamu dikatakan bodoh karena kamu seringkali ngelamun, tak gitu. Jadi emosinya yang disentuh, Bu. Jangan Ibu mengungkapkan yang terkait dengan betul salah. Kamu salah kalau melakukan itu. Itu pasti berontak dia. Aku kok disalahin terus sih? Nah, itu akan pasti muncul. Dan itu membuat dia tidak nyaman. Jadi yang Ibu sentuh mungkin adalah emosinya. Oh begitu ya. Kalau begitu kamu lakukan ini bisa nggak? Bisa sih Bu. Cuma nanti itu, nah gitu. Biasanya akan seperti itu reaksinya. Ya kalau dia udah reaksinya ngamuk atau pakai ngomel, ya kita diam. Ya udah, kalau kamu misalnya seperti itu, boleh aja. Tapi akibatnya kamu tahu nggak apa? Nah itu baru reasoningnya. Jadi mulai dari emosi baru ada reasoning dia. Gitu. Berbeda dengan orang yang, pokoknya orang yang agresif, hiperaktif, itu biasanya diawali dengan emosi. Mungkin Ibu bisa sambil menyentuh dia, seolah-olah Ibu kasih sayang. Terus kita mungkin bisa mulai dari bicara tentang hobi dia, seolah-olah Ibu juga sama hobinya. Ibu bisa dia Ibu perlu numbuhkan bahwa Ibu menjadi teman dia. Kalau dia sudah merasa bahwa dia punya teman, maka itu akan lebih mudah. Kan sebagai orang tua juga kadang kita gitu kan ya. Orang tua itu harus bersikap sebagai ibu, sebagai istri, dan bersikap. Nah, yang ibu harus tumbuhkan dengan anak ini. Anak itu harus merasa ibu itu sebagai temannya. Barangkali itu Bu DLH. Mungkin ada tanggapan? Nggak boleh ada tanggapan ya, karena waktunya. Oke Bu, mudah-mudahan puas ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf ya tidak ada tanggapan dulu. Tapi jawaban Ibu luar biasa, udah pas banget nih. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Nasrullah Nasir. Ini mungkin lebih ke kekhawatiran Ibu selama pandemi ini karena anak banyak menggunakan gadget. Nah, pertanyaannya itu adalah tentu kita ketahui bersama gadget memiliki dampak positif dan negatif terhadap masa perkembangan anak. Nah, di era pandemi ini, anak-anak saat ini banyak menggunakan gadget terutama saat melakukan pembelajaran via daring yang harus mewajibkan mereka menggunakannya. Kira-kira bagaimana tips agar orang tua tetap menjaga penggunaan gadget selama di masa pandemi ini? Terima kasih, Bu. Ini mungkin untuk anak TK, SD, SMP, nggak jelas ya? Nggak ada penjelasannya, Bu. Oke. Gadget sih boleh-boleh aja untuk tugas-tugasnya. Setelah itu kita lakukan aktivitas yang berbeda. Misalnya apakah kita ngobrol, belum kita mengerjakan tugas dengan gadget tadi untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, kita ajak dia untuk gitu ya, jangan salah. Jarak jauh, pembelajaran jarak jauh juga harus ada olahraganya. Misalnya main sepeda atau jalan kaki keliling pada pagi hari, nah baru kita mengerjakan tugas. Jadi tolong di-manage waktunya sebetulnya. Ada aktivitas luar, ada atau untuk gadget. Ular itu ya. Jadi gitu. Menyatukan perasaan orang anaknya dan siapa orang baik. Tua sama anak apa orang kerja.
belajar perasaan juga belajar perasaannya. Melihat ada waktu gitu. Itu mungkin. Ibu, ini masih bisa pertanyaan. Ini ada dari penyanyi ini sedang sebagai seorang anggap anak menghadapi perangai anak yang kadang Ibu marah sakit. Mengarah ke itu sakit. Tapi kalau dia sakit hatinya ngedidik kamu kayak nah gitu. Dan keluar singgung. Nah, apa kita lakukan ini? Saya itu jadi ekspresi emosi itu akan tahu bahwa lakukan ini gitu. Dan saya dulu semua ya, jadi saya banding. Jadi nah itu nggak boleh. Jadi tahuan. Nah, aturan. Bahwa ada sesuatu yang bahwa itu salah. Itu yang saya kok tidak boleh tidak mengerti dimarah itu yang salah. Itu yang tidak boleh. Tapi kita harus menangkap yang membuat dia tidak mengerti itu di mana. Yang membuat dia susah itu di mana. Nah, itu yang kita harus tangani. Mungkin masalah pemerintah mengatakan seperti itu adalah misalnya nih, anak susah mengerti bagaimana pembagian atau pecahan. Nah, dimarah-marahin karena takut sekolahnya nilainya jelek. Takut dimarahin sama pemerintah, gitu kan? Ya kita harus tangkap dong. Apa yang membuat dia tidak bisa pecahan? Kita cek. Dia bisa nggak perkalian? Dia menguasai nggak perkalian? Ya kalau perkalian dia tidak menguasai, ya masuk akal lah kalau dia tidak bisa pecahan. Berarti perkaliannya dulu yang kita harus berikan supaya dia menguasai, gitu kan? Itu barangkali yang menjadi masalah oleh pemerintah. Dan itu yang seringkali saya hadapi. Jadi kadang-kadang juga bukan hanya guru ya, orang tua juga. Misalnya nih, saya punya klien. Dia bilang, saya capek. Saya habis dari sini saya harus kumon. Kebayang nggak? Habis terapi yang memeras tenaganya, terus dia harus kumon. Nah dia capek banget. Akhirnya dia konsentrasinya jelek, atensinya jelek. Nah, yang disalahkan siapa? Ya ibunya lah.
Bukan anaknya. Nah, anaknya dimarahin kalau dia tidak ikut kumon. Kan bingung. Itu yang tidak boleh gitu loh. Tapi kalau anak itu bandel, nakal, melanggar aturan, dimarahi, itu sih oke-oke saja. Buat saya nggak menjadi masalah. Tapi kadang-kala kita marahnya itu seringkali tidak pas kepada situasinya. Itu yang mungkin yang dipersoalkan oleh pemerintah. Oke, Bu. Mudah-mudahan ya, Pak. Ini Pak Emil, Bu Emil. Bu Emil ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Indun. Udah banyak banget ya pertanyaannya dan semoga ini bisa bermanfaat juga untuk kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa marah itu juga harus marahnya ada di mana. Kalau kita marahnya karena kesalahan anak, emang itu wajar. Tapi kalau kita marah karena dia kesulitan dalam belajar, nah itu yang salah. Iya, Ya, betul. terima kasih banyak Ibu Indun. Saya cukupkan dulu untuk pertanyaannya ya Bapak Ibu. Masih ada sebenarnya beberapa nih Bapak Ibu. Ini aja Bu, dari Bosowa itu ya. ada pertanyaan tertulis ya Bu ya? Iya ada. Ke saya. Nanti saya jawab tertulis. Oke? Oke Bu, siap. Ya, Terima jadi kasih supaya banyak. semuanya pada puas lah untuk mendapatkan. Sayang kan udah tanya tapi nggak dijawab gitu. Oh iya, Ya? betul-betul. Jadi kirim aja ke saya. Oke? Ya, terima kasih banyak Ibu Indun atas waktunya. Sebelum sesi terakhir, ada pemutaran video terlebih dahulu dari pihak Bosowa. Karena tadi banyak yang agak telat, Bu. Jadi kita mau lihatkan juga dulu tentang profil sekolah. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dibantu sama host untuk share video tentang profil sekolah. Ya, jadi di video bisa Bapak Ibu lihat program-program sekolah. Kita juga di kelas 12 itu ada program internship. Jadi siswa yang kelas 12 itu akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan sesuai dengan minat mereka. Ada juga program untuk melakukan ke luar negeri. Jadi ada program overseas. Jadi mereka akan ditempatkan sekitar 2 minggu di salah satu sekolah yang ada di Australia. Ada juga kegiatan field trip untuk kegiatan lokal. Jadi ada ekskul juga untuk sekolah kami. Oh ya. Oh iya, di sekolah kami juga yang unik tuh ada pelajaran matematika tapi disuruhnya lukis. Nah ini sangat menarik juga menurutku. Ini aktivitas untuk siswa-siswa SMA Bosowa School Makassar. Oke, terima kasih atas videonya Bapak host dari Bosowa Education. Untuk closingnya saya undang Ibu Ai. Apakah sudah ada Ibu Ai? Ibu Ai sebagai Kepala Sekolah Bosowa School Makassar. Tadi ada kan ya? Ibu Ai jaringannya agak terganggu Bu, jadi sempat hilang-hilang gitu. Oh iya, ada juga Bu Estresna. Bu Estresna juga pernah menjadi kepala sekolah kita. Apa kabar Ibu Elis? Sepertinya baik, alhamdulillah. Oh, Ibu Elis. Assalamualaikum semua. Senang sekali saya di-invite untuk ikut dalam seminar. Terima kasih Bu Indun. Ilmunya sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Ibu Ai, apa udah ada Ibu Ai? Oke.
Ya, Ibu Ai kesulitan jaringan. Jadi Ibu Ai mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Indun atas waktunya dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Open House Boswa School Makassar dan juga sharing sessionnya. Insya Allah akan ada sharing session selanjutnya yang akan diadakan oleh Boswa School Makassar. Tetap dikepoin informasi kami. Untuk materi, Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube Boswa School. Nanti kita akan upload di sana materi ini dan juga tadi kita sudah live streaming di Facebook. Oke, sebelumnya Bapak Ibu boleh ya saya undang untuk sesi foto dulu. Kita mau sesi foto dulu ya Ibu. Mungkin yang videonya belum diaktifkan boleh diaktifkan Bapak Ibu dan dipasang wajah-wajah yang cantik-cantik dan gantengnya biar kita screen ya Bapak Ibu. Oke, sudah siap semua ya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ada 4 slide, jadi saya akan memotret 4 kali ya Bapak Ibu. Untuk slide kedua, bersiap ya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, ini masih banyak yang, untuk slide ketiga masih banyak yang belum mengaktifkan videonya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir, bersiap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, untuk informasi paling akhir, ada informasi sedikit tentang terkait tentang bagaimana tata cara untuk mengambil. Nah, ini dia untuk mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan kita. Bapak Ibu silahkan mengakses di https://feedback.bsm. Bapak Ibu mungkin boleh dicatat biar nanti e-sertifikatnya bisa kita akses semua. Bisa di-share. Oke, bisa di-share kok Ibu. Terima kasih banyak. Kalau materi bisa dapat nggak, Mbak? Ibu Indun. Boleh. Nanti tapi nanti biasanya ditulis di Payana PDF ya, terus nanti baru dikirim. Oh iya, di email. Ya. Terima kasih, Indun. Terima kasih buat sharingnya. Terima kasih banyak semuanya. Iya, Oke. saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indun, terima kasih banyak waktunya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Ya, Bu Indun. Terima kasih. Ya Allah.
Bapak Ibu yang masih ada di room boleh dicatat link untuk e-sertifikatnya dan setelah itu boleh meninggalkan Zoom meeting kami. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Baru selesai nih. Masih banyak yang di dalamnya. Bapak Ibu boleh meninggalkan Zoom meetingnya Bapak Ibu kalau udah mencatat link untuk formulir e-sertifikatnya. Terima kasih. Assalamualaikum Mem Ika. Oh iya, terima kasih Mem Ani. Orang dalam boleh bertahan kok. Gitu. Mem Ika, assalamualaikum. Halo Mem Suciku, apa kabar? Sehat-sehat Ciki? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa duduk, masih bisa. Alhamdulillah. Semangat ya Mem Suci. Dunia Ji ini. Iya benar sekali. Aku open biasanya. Jangan lupa siapkan akhirat Mem Suci. Jangan kita terlalu disibukkan sama dunia sampai pusing Ki, sampai harus. Insya Allah, Masya Allah. Sepintas selalu Jini hidup memang. Tidak lama Miki mati. Kasih ya, izin dulu. Ini di Facebook juga di-share ya, jadi sepertinya masih tersave ya?
Sir Faiz.